Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Salina, absen 29 dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kota Cimahi dari mulai asal-usul, kelebihan, kekurangan, dan juga pemberdayaan komunitas yang dijalankan di Kota Cimahi. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih Kota Cimahi itu terbentuk asal-usulnya. Kota Cimahi berasal dari bahasa Sunda, yaitu cai dan mahi, yang artinya air yang cukup. Nah, hal ini karena dulunya wilayah Cimahi merupakan sumber air yang tidak pernah ada habisnya. Jadi Kota Cimahi itu tidak pernah kehabisan air, meski sudah dipakai penduduk untuk berbagai keperluan hidup. Nah, Cimahi mulai dikenal pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1811. Nah, pada saat itu dibangun pos penjagaan yang posisinya berada di alun-alun Cimahi, yang sekarang pusatnya berada di tengah kota Cimahi. Nah, pada puluhan tahun kemudian, pasukan militer Belanda berencana untuk membentuk sebuah pangkalan militer yang di daerahnya agak pelosok. Nah, mereka pun memilih kota ini, kota Cimahi. Nah, karena letaknya dianggap strategis, jadi antara tahun 1874 hingga 1893, nah stasiun Cimahi dibangun ketika Belanda membuat jalur kereta api Bandung dan Cianjur. Nah, pada tahun 1935, status Cimahi adalah hanya sebuah kecamatan, belum sebuah kota. Nah, statusnya sebagai kota diresmikan pada tanggal 29 Januari tahun 1976. Nah, menjadikan Cimahi sebagai kota pertama di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi. Status Cimahi dinaikkan menjadi kota otonom. Nah, selanjutnya kelebihan Kota Cimahi. Selain kelebihan Kota Cimahi itu yang terkenal dengan airnya yang cukup banyak, nah Kota Cimahi juga memiliki beragam industri kreatif. Selain itu, dekat pula dengan desa adat, contohnya yaitu Desa Adat Cirende yang hingga sekarang masih tetap berdiri. Nah, lalu selanjutnya ada kawasan penyangga dengan letak strategis. Kota Cimahi ini sangat strategis letaknya. Jadi ke strategis itu kemana-mana dekat. Lalu ada dikelilingi dengan pusat pendidikan. Selain itu udaranya juga bersahabat. Misalnya contohnya udara yang sangat enak untuk dijadikan sebagai tempat liburan di Kota Cimahi yang terkenal yaitu di Curug Cimahi. Nah, Kota Cimahi itu tidak terkenalnya sejuk kotanya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sangat enak untuk dijadikan kota untuk tempat tinggal. Selain kelebihan yang ada di Kota Cimahi, ternyata Kota Cimahi juga memiliki banyak kekurangan loh. Nah, contohnya yaitu kebersihan yang masih kurang terjaga. Kota Cimahi ini tidak 100% bersih. Nah, pada sisi-sisi lainnya juga masih banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di jalanan yang mengakibatkan banjir. Nah, dikarenakan kesadaran masyarakatnya yang kurang akan kebersihan. Lalu, di Cimahi juga kan terkenalnya banyak air, tapi airnya itu tidak 100% bersih, malah banyak yang keruh. Dan itu tuh dikarenakan akibat ulah masyarakatnya sendiri yang suka membuang sampah, jadi mengakibatkan kemana-mana juga dampaknya. Nah, lalu yang paling terkenal kurangnya di Kota Cimahi itu adalah kapasitas tempat pembuangan sampah atau TPS yang kurang ideal. Jadi kapasitasnya tuh masih belum memadai untuk bisa menampung seluruh sampah yang ada di Kota Cimahi ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan pemberdayaan komunitas yang akan dijalankan di Kota Cimahi. Pada saat itu, pemerintah Kota Cimahi siap membantu untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak di komplek-komplek perumahan seperti jalan, taman alun-alun contohnya, dan tempat peribadatan. Nah, penyerahan fasilitas umum itu dapat dibahas dan dibicarakan dengan lurah utama di Kota Cimahi, camat-camat Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, Cimahi Utara, sesuai dengan tata penyerahan fasilitas publiknya. Nanti bila terjadi kerusakan jalanan, pasti akan diperbaiki oleh pemerintah Kota Cimahi. Selain itu juga, masih banyak pula yang pemberdayaan komunitas yang harus diajukan di Kota Cimahi itu. Contohnya,
kita kan memiliki ciri khas Kota Cimahi itu Masjid Agung dan alun-alun. Akan tetapi alun-alun di Kota Cimahi itu berbeda dengan alun-alun di Kota Bandung. Alun-alun Kota Cimahi itu masih cukup terbilang sepi. Nah, kita sebagai masyarakat bisa mengusulkan untuk diadakan acara setiap minggunya di alun-alun Kota Cimahi agar alun-alun Kota Cimahi itu bermanfaat dan tidak terbengkalai. Selain itu, karena kita sudah tahu kan Kota Cimahi itu masih kurang tempat pembuangan sampah untuk menampung sampah-sampah yang sangat banyak sekali di Kota Cimahi. Nah, jadi kita bisa mengusulkan kepada pemerintah Kota Cimahi bahwa kita bisa membuat lagi lahan-lahan untuk tempat pembuangan sampah yang baru agar kebersihan Kota Cimahi kita terjaga. Selain itu juga Cimahi dapat menjadi kota yang sangat sehat dan dapat terkenal karena kebersihannya. Nah, Kota Cimahi juga bisa menjadi kota yang sangat asri sejuk bila kita masyarakatnya sangat sadar akan kepentingan kebersihan lingkungannya. Kita juga kecil-kecilan ini misalnya di daerah seperti di perumahan-perumahan kita bisa sedikit-sedikit membantu pemerintah Kota Cimahi, membantu Kota Cimahi supaya menjadi lebih bersih itu dengan cara kerja bakti. Nah, selain itu kita juga harus sadar akan diri sendiri individu. Kita mau yang tua, yang muda, kita tidak boleh membuang sampah. Nah, karena kan Kota Cimahi itu terkenal dengan cai mahi kan, air yang cukup dalam bahasa Sunda. Nah, air yang cukup itu bukan hanya sebuah kata, kita harus bisa menjaga air itu agar selalu tetap bersih dan sehat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.